Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa, tanggal 11 Juni 2024, yang saya ambil dalam firman Tuhan, Kejadian 28 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia, serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Ayat yang kedua, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepada akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang pertama, ya, kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, jangan mengambil istri dari perempuan Kanaan. Jadi pesan Ishak kepada Yakub, jikalau engkau pergi ke rumah Laban, ya, janganlah mengambil istri dari orang Kanaan, ya, tetapi ambillah dari famili dari Laban itu, ya, yaitu kedua anaknya, Lea dan Rahel, ya, jadi anak Laban, ya. Jadi Yakub sampai di sana, terjadilah perkawinan antara anak dari Laban, yaitu Lea dan Rahel, ya. Jadi ini pesan Ishak kepada Yakub, apabila kamu ke rumah Laban, jangan mengambil perempuan Kanaan. Akhirnya terjadi sesuai perkataan Ishak, ya. Jadi intinya kalau kita mencari jodoh, jangan mencari orang-orang yang di luar Tuhan, ya. Orang-orang perempuan yang di luar Tuhan, misalnya di diskusi kafe dunia malam, itu di luar Tuhan itu. Ini ibaratnya begitu. Jadi carilah jodoh, kita sebagian cari jodoh di ladang Tuhan, seiman, sekristen, segereja kalau bisa. Nah, makanya pesan Yakub, pesan Ishak ini luar biasa. Ya Bapak Ibu saudara-saudaranya yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi luar biasa, ya. Kemudian kita baca lagi di Kejadian 28 ayat 12, maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat Allah turun naik tangga itu. Jadi di Betel, perjalanan Yakub sampai di Betel, tidur di sana, di alas kepalanya dengan batu. Bermimpilah ia, malaikat turun naik dari surga ke bumi, ya. Bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai langit, dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Jadi penglihatan Yakub melalui mimpi, ya Bapak Ibu saudara. Jadi malaikat naik turun, ya, dibuka mata rohaninya lewat mimpi, ya. Jadi sebelum dia ke rumah Laban, bermimpi dulu di Betel itu, ya. Tidur lagi bukan pakai bantal tapi pakai batu, ya. Kemudian di Kejadian 28 ayat yang ke-20, lalu bernasarlah Yakub. Jadi bernasarlah ia di situ, di Betel itu, ya. Karena tempat itu tidak lain tempat Allah, ya. Bernasarlah Yakub jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh itu, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, ya.
Jadi bernasarlah Yakub di sana. Ya. Karena Tuhan, malaikat Tuhan nampak di sana. Ya. Ini luar biasa firman Tuhan. Ya. Melindungi aku di jalan yang kutempuh. Jadi Tuhan melindungi Yakub di perjalanannya menuju Laban itu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi hidup kita juga harus disertai Tuhan supaya ada perlindungan secara roh Tuhan. Ya, melindungi kesehatan, ya, makan dan minum terjamin. Itu perlindungan itu. Ya. Fasilitas, ya, Tuhan kasih. Intinya bersyukur saja kepada Tuhan. Ya. Kemudian di ayat yang terakhir, Kejadian 28 ayat yang kedua, dan batu itu yang kudirikan sebagai tugu, ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepadamu. Ya. Jadi intinya Yakub memberi persembahan di situ. Ya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Jadi dia mendirikan tugu sebagai batu menjadi tanda rumah Allah di Betel itu. Ya, ini luar biasa Bapak Saudara. Ya, Tuhan kasih tanda. Ya. Dan dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepada. Jadi Tuhan berikan dia yang terbaik. Jadi kalau Tuhan Yesus memberkati kita, kita jangan lupa. Ya. Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya cintai. Jadi perjalanan Yakub ini luar biasa. Karena awal mulanya dia bertengkar dengan saudaranya Esau, masalah berkat. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Ishak memberkati anak-anaknya. Ya. Yang satu cemburu, ya, karena dia mengambil alih. Ya. Karena waktu itu Ishak buta, tidak melihat dengan jelas. Ya. Tetapi luar biasa, dua-duanya menjadi kaya juga, baik Esau maupun Yakub. Ya. Ini luar biasa. Ya, karena Tuhan bisa mengubah kutuk jadi berkat dan berkat jadi kutuk. Ya. Intinya kita jangan jauh dari Tuhan. Ya. Hidup bergaul dengan Tuhan sungguh-sungguh. Cari wajah Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya menjadi hamba Tuhan, saya bersyukur. Saya dipakai, saya dipilih. Padahal saya ini rusak orang itu. Lebih rusak daripada Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Ini luar biasa. Tuhan pakai siapa aja bisa. Asal ada kemauan, ada niat. Ya, Bapak Saudara yang saya cinta, ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sudah hari yang ketiga saya baca Alkitab. Ya. Puji Tuhan, semua berjalan. Ya. Jadi saya ingin lebih jelas lagi menutup ayat firman Tuhan. Khususnya hari ini Selasa tanggal 11 Juni 2004 di Kejadian 28 ayat yang pertama hingga ayat 22. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.